Yup, welcome to Senpai Channel. Kita melanjutkan kembali pembahasan mengenai PPh pasal 23 dan juga 26. Bahwa perbedaan dari PPh pasal 23 dan 26 ini adalah siapa? Yaitu penerimanya. Bahwa yang menerima untuk PPh pasal 23 ini adalah subjek pajak dalam negeri, termasuk juga BUT. Adapun penerima penghasilan PPh pasal 26 adalah subjek pajak luar negeri. Ya, nanti kalau misalnya subjek pajak luar negeri berarti dia kenanya menggunakan tarif yang ada dalam pasal 26 atau dalam P3B, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Untuk objek PPh pasal 23 atau penghasilan yang dikenakan menurut pasal 23 Undang-Undang PPh ya. Yaitu yang pertama adalah hadiah ya ini ya. Hadiah dan penghargaan sehubungan dengan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PP pasal 21. Jadi, yang disebutkan dalam PP pasal 21 yaitu jika atas penghasilannya ya dalam nama dan bentuk apapun yang menerima adalah wajib pajak orang pribadi. Ya. Jadi kalau misalnya hadiah penghargaan itu sehubungan dengan kegiatan berarti yang menerima adalah wajib pajak badan, maka dia terutang PPh pasal 23. Ya, bedanya itu beda basic ya. Kemudian, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, ya. Yaitu misalnya sewa apa? Sewa kendaraan bermotor, sewa mobil, sewa truk, ya. Atau sewa yang lainnya yang berhubungan dengan harta, misalnya sewa mesin ya kan, mesin pabrik atau sewa mesin jahit dan lain sebagainya. Itu nanti terutang PP pasal 23. Yang ketiga, ya, adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan pajak, jasa konsultan hukum, serta jasa lain selain jasa yang telah dipotong dalam PP pasal 21. Apa itu jasa teknik, apa itu jasa manajemen, nanti kita akan bahas lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Kemudian di sini ada jasa lain, ya, jasa lain selain jasa yang telah dipotong oleh PPh pasal 23. Nah, ini jasa apa aja nanti akan disebutkan lebih rinci ya dalam peraturan turunan yaitu di PMK ya. Kemudian yang keempat yang merupakan objek dari PPh pasal 23 adalah dividen. Dividen sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf G ya. Bunga sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf F serta royalti ya. Mengenai ketiga hal ini juga akan kita bahas lebih lanjut ya, terutama karena dividen bunga ini sangat unik ya. Dia bukan hanya sekedar kalau misalnya kita ngomong dividen saja ya, dividen saja atau yang setara dengan dividen atau yang termasuk dalam kategori dividen itu nanti ada macam-macam ternyata. Nah, untuk yang PP pasal 23 ini adalah dividen yang sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf G. Apa itu? Ya, let's check it out nanti ya. Oke. Santai saja ya. Kembali ke yang jasa lain tadi. Jasa lain selain yang dikenakan PPh pasal 21. Ini jasa itu sangat banyak dan itu termaktub dalam PMK 141 tahun 2015 mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang PPh. Jasa apa aja itu? Yang pertama adalah jasa penilai atau appraisal. Nah, jasa penilai ini bisa dia menilai aset ya, bisa dia menilai aset, bisa juga dia menilai bisnis ya. Kalau misalnya aset yang dinilai itu berarti misalnya aset contohnya aset mesin misalnya atau nilai bangunannya berapa atau nilai mobil berapa gitu. Sedangkan kalau misalnya bisnis itu berarti satu perusahaan penuh.
dinilai ulang. Misalnya ketika ada penjualan saham 50% misalnya gitu, berarti kan suatu perusahaan itu harus dinilai dulu. Nilai dari perusahaan itu berapa sebenarnya. Berarti dia bisa dengan pendekatan aset atau misalnya dengan pendekatan income atau yang lainnya ya kan. Jadi nilainya secara bisnis secara keseluruhan. Karena di dalam bisnis itu kan nanti dia tidak hanya aset saja ya kan, nanti kan dia di bagian kanannya, bagian kiri kan aset ya, bagian kanan itu kan dia ada modal ya kan, ada juga utang dan lain sebagainya. Nah, nanti dia menghitung itu di penilaian bisnis ya. Jasa aktuaris. Ini biasanya ada di eh, apa ya? Sistem kredit lah, kredit perbankan ini biasanya memerlukan jasa aktuarisnya. Jasa akuntansi, jasa pembukuan, dan jasa atestasi laporan keuangan. Yang keempat adalah jasa perancang atau desain. Kemudian yang kelima, jasa pengeboran di bidang penambangan migas. Kecuali yang dilakukan oleh BUT. Nah, kecuali ya, BUT karena BUT ada aturan tersendiri. Yang keenam adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas. Kemudian ketujuh adalah jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas. Ya, berarti kan bisa batu bara, nikel, dan lain sebagainya. Kemudian 8 ada jasa penunjang di bidang penerbangan atau bandara. Itu jasa aviasi, jasa catering yang di pesawat, dan lain sebagainya. 9 jasa penebangan hutan, perambahan hutan ini. Terus ada jasa pengolahan limbah, ya bisa jadi itu tempat pembuangan akhir atau lain sebagainya ya. Atau limbah berbahaya, limbah kimia, atau limbah rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut. 11 ada jasa penyedia tenaga kerja. Nah, ini perusahaan ini menyediakan tenaga kerja. Dia tidak mempekerjakan orang, tetapi dia menyediakan orang untuk dipekerjakan ke perusahaan-perusahaan lain. Setelah itu ada jasa perantara atau jasa keagenan. Kemudian 13 ada jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh bursa efek, KASE dan KP. Yang ke-14 jasa kustodian atau penyimpanan atau penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KASE. 15 jasa pengisian suara atau dubbing. Jadi jasa sulih suara ini biasanya yang mendubbing film-film atau animasi-animasi dari luar negeri. Terus jasa mixing film, ada juga jasa hubungan dengan software komputer, termasuk jasa perawatan, pemeliharaan, perbaikan. 18 ada jasa instalasi pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air gas, AC, TV kabel, kecuali yang dilakukan oleh WP Konstruksi. Ya, kenapa? Karena WP Konstruksi terkenanya PPh final 4 ayat 2. 19 ada jasa perawatan, pemeliharaan, perbaikan mesin, peralatan listrik, telepon, air gas, AC, TV kabel, transportasi kendaraan dan atau bangunan kecuali dilakukan oleh WP Konstruksi. Lagi-lagi konstruksi ya. Karena dia final. Yang ke-20 jasa maklon. Nah, jasa maklon itu apa? Nanti kita karena jasa maklon ini sangat unik dan banyak terjadi di Indonesia dan juga di negara-negara berkembang lainnya. Ya, ini perlu pembahasan lebih khusus lagi nanti. Yang ke selanjutnya 21, ada jasa penyelidikan dan keamanan. Wow. 22 ada jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer. Selanjutnya ada jasa pengepakan atau packaging. Dan 24 ini ada jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi. Ini jasa hosting nih berarti ya. Bisa jadi masuk ke sana ya. 25 ada jasa pembasmian hama, ya, pembersihan biasanya hama entah itu rumah sakit, fungi, atau jasa pembasmian hama tanaman, jasa pembasmian hama rumah-rumah ya, yang biasanya ada rayap-rayap itu, biasanya ada jasa pembasmian hama. 26 ada jasa kebersihan atau cleaning service, dan ke-27 ada jasa catering atau jasa boga. Nanti ini agak untuk yang jasa ini ya, keamanan, serta jasa cleaning service, ini nanti bedanya dengan jasa penyedia, jasa tenaga kerja nanti agak beda. Kalau yang tadi ya, jasa penyedia tenaga kerja, dia hanya menyediakan tenaga kerja yang kemudian dipekerjakan di perusahaan yang lainnya.
Nah, yang dipekerjakan di perusahaan lainnya atau tempat lain, ini bisa jadi keamanan, satpam, security, bisa jadi juga biasanya office boy, bisa juga dia cleaning service juga bisa. Jadi nanti dia mendapatkan fee atas pengelolaan manajemennya saja. Adapun kalau misalnya jasa yang nomor 21 ini ya, dan nomor 26 ini perusahaan itu sendiri yang mempekerjakan orang. Jadi perusahaan lain itu mendapatkan servisnya. Ya, sama-sama dapatnya cleaning service ya kan? Tapi orangnya atau cleaning service-nya itu sendiri atau satpamnya itu dia bekerja untuk siapanya itu akan membedakan nantinya, gitu ya. Jadi kalau misalnya jasa kebersihan atau cleaning service yang diberikan adalah jasa kebersihannya, maka ya tagihannya tentu lebih banyak ya kan, lebih besar untuk perusahaan itu, untuk perusahaan yang memberikan kebersihan itu dibandingkan kalau misalnya jasa tenaga kerja. Mungkin dia hanya dapat 10% atau 20% dari yang didapat oleh orang-orang yang dipekerjakan. Jadi agak lain ya. Nah, di sini ada mengenai pengertian jumlah bruto dari jasa. Karena tadi bahwasanya PP pasal 23 itu dikenakan atas jumlah bruto dari jasa, ya. Jumlah bruto itu apa? Yaitu jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayar atau telah jatuh tempo pembayarannya. Ini. Tidak termasuk satu pembayaran gaji, upah, honor yang dibayarkan penyedia jasa kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Ini tidak termasuk ya. Tidak termasuk pula jasa pembayaran pengadaan material. Tidak termasuk pula jasa pembayaran kepada pihak kedua atau perantara untuk dibayarkan. Tidak termasuk jasa pembayaran penggantian biaya reimbursement atau biaya kedua kepada pihak ketiga. Jadi ini kalau nggak termasuk ini berarti dia adalah semi net ya. Ini semi net ya. Semi neto. Semi neto. Karena perusahaan-perusahaan mengeluarkan ini dulu. Ini dikeluarkan dulu. Out. Berarti dia misalnya hanya mendapatkan jasa manajemennya atau jasa pengelolaannya saja. Namun untuk jasa catering ya, jasa catering ini definisinya agak panjang ini. Ini sebenarnya adalah untuk seluruhnya ini. Ini tanpa ada pengecualian, tanpa ada tidak termasuk itu nggak ada. Jadi seluruhnya ini kalau untuk catering adalah seluruhnya. Kalau untuk selain catering ini tidak termasuk. Kan lucu kan? Kalau untuk yang bukan catering ya dia tidak termasuk 1 2 3 4, 1 2 3 4. Kalau catering klausul tidak termasuk ini tidak ada. Itu bedanya. Kemudian kita membahas mengenai pengertian-pengertian yang ada dalam objek PPh pasal 23 itu supaya lebih bisa memahaminya. Nah, sewa. Syarat dari sewa itu apa? Sewa itu tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Ya. Kemudian pihak lain tidak bisa ikut memakai atau menggunakan. Nah, artinya hanya pihak yang menyewa saja yang bisa menggunakan. Tentu kalau misalnya pihak yang menyewa itu kan dia juga ada rombongan kan, yaitu rombongan juga boleh menggunakan. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya fee menggunakan satuan waktu tertentu. Ya, bisa jadi per jam atau per hari atau per minggu dan lain sebagainya ya. Contohnya misalnya apa? Contohnya taksi yang disewa atau dicarter. Ya, disewa atau dicarter untuk waktu tertentu. Kalau misalnya dia berdasarkan argo, ada argonya, maka itu tidak terutang PPh pasal 23. Tapi kalau misalnya dia adalah charteran, maka dia terutang PPh pasal 23. Nah, tentu ya kan, kalau misalnya kita melihat ini ya, tidak terjadi pemindahan
kepemilikan ya. Nanti di dalam akuntansi kita akan mengenal adanya eee, financial lease sama operating lease ya kan. Operating lease itu berarti dia hanya sewa seperti biasa. Adapun kalau misalnya financial lease itu sewa dengan menggunakan hak opsi, yang artinya dia di akhir atau di tengah-tengah atau di apapun ada pemindahan kepemilikan. Berarti dia tidak masuk pengertian sewa yang terkena PPh pasal 23. Kemudian untuk yang sewa ini itu tidak termasuk sewa atas tanah dan bangunan. Tidak termasuk itu. Kenapa? Karena sewa atas tanah dan bangunan dia terutang PPh pasal 4 ayat 2 final. Ya, 10% untuk sewa tanah dan bangunan. Berarti sewa selain tanah dan bangunan itu kena PP pasal 23 kalau yang menerima adalah BP Badan dan BUT ya. Terus jasa teknik. Jasa teknik itu apa? Jasa teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu seperti pemetaan atau pencarian dengan bantuan seismik ya kan. Terus pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, memberikan petunjuk produksi, kemudian perhitungan-perhitungan dan lain sebagainya. Contoh yang lainnya meliputi ini ya, pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa. Itu jasa teknik. Jadi seminar itu sebenarnya jasa teknik masuknya ya. Ya, nggak apa-apa. Next, jasa manajemen itu jika seseorang ya itu ikut langsung dalam manajemen. Dia terlibat langsung dalam pengaturan suatu perusahaan. Jadi jasa manajemen ini berbeda dengan jasa teknik ya. Karena jasa teknik sifatnya hanya memberikan informasi, pelatihan dan sejenisnya dalam waktu yang lebih pendek. Tanpa ikut menjadi bagian dari manajemen, nggak ikut dari manajemennya. Ya. Terus kalau jasa konsultan apa? Tadi ada jasa konsultan pajak ya kan, jasa konsultan hukum dan lain sebagainya ya. Jasa konsultan itu merupakan pemberian advice ya. Ya ini petunjuk, pertimbangan dan atau nasihat yang bersifat profesional ya dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya. Jadi ini jasa konsultan ini mirip-mirip jasa teknik ya. Mirip-mirip lah. Cuman di sini untuk yang konsultan dia ada kata-kata atau syarat profesional. Dalam pengertian profesional ini biasanya ada sertifikasi atau adanya suatu izin-izin tertentu untuk yang profesional ini. Misalnya apa? Jasa konsultasi hukum ya kan tentu bisa dilakukan oleh pengacara dan pengacara itu yang harus register ya, terregister atau jasa konsultan pajak. Maka yang masuk jasa di sana sebagai konsultan adalah yang sudah terregister ya kan di dalam konsultan pajak. Misalnya bukan brevet ya, yang lulus ujian ya, ujian konsultan pajak brevet A atau brevet B gitu ya, yang sudah lulus gitu ya. Kalau misalnya dia termasuk dalam profesional itu maka dia disebut sebagai jasa teknik. Kemudian yang penting juga tadi adalah jasa maklon. Ya, jasa maklon itu apa? Maklon ya, bukan paklon ya. Berarti mama-mama ini enggak ya. Memang istilahnya seperti itu ya, jasa maklon ya.
yaitu semua pemberi jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu. Ya, di sini proses pengerjaannya dilakukan oleh pemberi jasa, ya, dilakukan oleh pemberi jasa. Kemudian spesifikasi bahan dan barang setengah jadi atau bahan penolong yang diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa. Terus yang ketiga syaratnya adalah barang jadi berada pada pengguna jasa. Dan untuk maklon, ini harus memenuhi syarat atau unsur ketiganya, ya, ketiganya harus terpenuhi. Nah, jasa maklon yang paling simple itu apa? Yang paling simple itu kalau misalnya kalian pergi ke tukang jahit, ya, pergi ke tukang jahit yang masih eh, sederhana, ya. Artinya apa? Ketika kalian ingin membuat atau menjahitkan, misalnya nih ya, celana ya, untuk laki-laki, kalian membeli kain di toko kain, ya, atau toko yang lain apapun lah itu ya, toko kain lah gitu. Kemudian kalian bawa itu kain ke tukang jahit. Terus kalian minta ke tukang jahitnya, saya ingin modelnya misalnya nih, kantongnya 2 kanan dan kiri. Kemudian yang di belakang juga ada kantong. Jadi kantongnya ada 4. Nah, ini ya lihat ya. Proses yang mengerjakan adalah siapa? Ya, tukang jahit. Kemudian spesifikasi bahan baku ya, itu adalah kalian itu sendiri ya, karena kalian yang nyari kainnya sendiri ya kan. Terus kalian yang menginginkan polanya seperti apa, mau dibikin seperti apa. Nah, itu. Terus barang itu atau celana itu adalah punya kalian sendiri, bukan punyanya tukang jahit. Ya, jadi very simple untuk contoh jasa maklon adalah jasa tukang jahit. Ya. Kemudian yang nggak simple apa? Ya, yang banyak terjadi di Indonesia ini misalnya jasa maklon untuk pembuatan sepatu Nike, sepatu Adidas, atau eh, pakaian-pakaian yang bermerek luar negeri, yaitu biasanya juga menggunakan jasa maklon. Dan yang mengerjakan itu di Indonesia, namun pemilik barangnya dan spesifikasi barang itu semuanya ada di luar negeri. Ya, jasa maklon. Seperti misalnya pembuatan sepatu Nike, ya itu yang ada di eh, Jawa Barat ya, contohnya ya. Itu kan Nike, ya kan, Nike itu ya. Itu dia ya dia memesan melalui pihak lain sih, melalui Korea ya kan. Kemudian dari Korea itu pesan ke perusahaan yang Indonesia tolong dibuatkan sepatu dengan spesifikasi ini, ada gambarnya, kemudian ada bahannya, dan lain sebagainya, apa-apa, kemudian bahannya dibeli. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk jasa maklon. Tentu nanti harus memenuhi syarat ketiga ini untuk disebut sebagai jasa maklon. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat salah satu saja, maka dia bukan sebagai jasa maklon. Bisa jadi dia limited risk manufacture ya kan, atau yang lain sebagainya, bukan jasa maklon. Atau minimum risk manufacture dan lain sebagainya. Ya. Kalau misalnya dia memiliki semuanya, misalnya suatu perusahaan dia memproduksi sendiri, membeli sendiri, kemudian juga atas nama dia sendiri, itu berarti dia nantinya akan menjadi fully fledged manufacturer misalnya. Contohnya ya. Kita di luar bahasan itu ya, kita fokus ke yang maklonnya aja tuh dulu ya. Jadi contoh intinya adalah apa? Tukang jahit, ya, simpel itu. Hal yang penting lainnya adalah jasa event organizer. Apa itu? Jasa event organizer yaitu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain. Ini antara lain itu berarti ya yang disebutkan di sini itu udah pasti kena. Begitu juga yang tidak disebutkan di sini juga bisa jadi kena juga. Ya. Karena keterbatasan penyebutan atau mungkin ada hal-hal yang lain yang nantinya akan datang gitu kan ya.
istilah-istilah baru dan lain sebagainya. Itu antara lain apa? Penyelenggara pameran, terus ada konveksi, ada pagelaran musrik ya? Oh, bukan, pagelaran musik ya, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan. Jadi IO ya kan, event organizer ya, itu merupakan nanti kalau dia menerima penghasilan seharusnya dipotong PPh pasal 23 oleh sang pemberi pekerjaan atau sang pembayar ya kan. Oke guys, itu mengenai objek PPh pasal 23. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share untuk perkembangan dari channel ini. Terima kasih.